Disiarkan langsung dari Grand Studio Metro TV. Inilah debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI menggalang kekuatan investasi, hilirisasi, pembiayaan, dan pasar modal di tengah tantangan ekonomi global. Masa bakti 2026-2029. Bapak, Ibu hadirin dan pemirsa, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan. Bapak, Ibu hadirin dan pemirsa, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan inilah moderator debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Mari kita sambut Zilvia Iskandar dan Valentinus Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam para hadirin dan pemirsa. Selamat datang di debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Ya, malam hari ini menjadi momen penting bagi organisasi HIPMI dan dunia usaha Indonesia. Karena hari ini publik akan menyaksikan debat final para kandidat calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029 dalam forum terbuka yang akan menguji visi, strategi, dan kapasitas kepemimpinan ekonomi nasional. Tema debat malam hari ini adalah menggalang kekuatan investasi, hilirisasi, pembiayaan, dan pasar modal di tengah tantangan ekonomi global. Tema ini menjadi sangat relevan di tengah dinamika dunia yang terus berubah, persaingan investasi yang semakin ketat, dan berbagai tantangan dunia usaha menuntut strategi yang tepat untuk memperkuat investasi, mendorong hilirisasi, serta mengoptimalkan pembiayaan dan pasar modal demi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Karena itu, forum debat malam hari ini bukan sekedar ruang adu gagasan, namun juga menjadi forum uji kepemimpinan ekonomi nasional bagi calon pemimpin masa depan Indonesia. Forum yang menghubungkan dunia usaha, kebijakan, dan dampak sosial dalam satu panggung besar bernama HIPMI. Malam hari ini merupakan debat final, debat terakhir yang akan menentukan siapa yang akan menjadi Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Kami juga ingin mengucapkan selamat datang kepada pendiri HIPMI, Bapak Abdul Latif. Selamat datang kepada Ketua Umum BPP HIPMI, Bapak Akbar Himawan Bukhari. Selamat datang kepada Sekjen BPP HIPMI, Bapak Angga Wira. Selamat datang kepada Ketua Steering Komite Munas ke-18, Bapak Tri Febrianto Damu beserta jajaran. Dan selamat datang kepada Ketua Organizing Komite Munas ke-18, Bapak Arif Satria Kurniagung beserta jajaran. Untuk memulai rangkaian debat malam hari ini, kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2022-2026 kepada Bapak Akbar Himawan Bukhari. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu ya rahayu. Yang saya hormati pendiri HIPMI, Bapak Abdul Latif, beserta seluruh jajaran senior yang berhadir, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para panelis, Bapak Raja Sabto Oktohari, Ketua Umum HIPMI 2011-2014,
Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Umum HIPMI 2005-2008, Pak Kiki, Pak Farih, Fitrah, dan beserta seluruh panelis yang hadir, dan juga teman-teman BPP HIPMI, Ketua OC, Ketua SC, terima kasih yang sudah sangat luar biasa. Hari ini tahapan demi tahapan sudah kita lewati bersama, dan wabil khusus kepada Ketua-Ketua Umum BPD HIPMI se-Indonesia. Jadi Bang Sandi, Bang Okto, kalau IHSG sekarang lagi terkoreksi, tapi Ketua Umum HIPMI se-Indonesia sahamnya lagi naik semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka debat kandidat calon Ketua Umum BPP HIPMI. Saya laporkan kepada Dewan Kehormatan, kepada pendiri HIPMI, bahwa ini adalah rangkaian terakhir, karena besok kita sudah memasuki masa tenang menuju Munas HIPMI tanggal 10 Juni, insya Allah kita adakan di Provinsi Lampung. Dan teman-teman bersepakat bahwa momentum debat ketiga kali ini adalah momentum bagaimana mengelaborasi gagasan dari kader-kader terbaik HIPMI. Ada Renaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afifuddin Suhaili Kala, Antoni Leong, yang sudah dalam 3 bulan terakhir mengeksplor diri mereka. Mari kita sekarang mengeksplor ide dan gagasan yang mereka tawarkan, dan juga sebuah kolaborasi yang outputnya adalah bagaimana membantu pemerintah mendorong pemerataan ekonomi, dan juga yang paling penting adalah bagaimana menghadirkan pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha muda yang ada di daerah. Dan sudah barang tentu outputnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Untuk itu momentum debat ketiga ini menjadi sangat strategis, karena temanya juga sangat menarik sekali, investasi, hilirisasi, geoekonomi. Mari kita simak bersama-sama bagaimana ide dan gagasan yang ditawarkan oleh teman-teman calon ketua umum ini bisa kita dorong untuk bisa membantu pemerintah dalam pertumbuhan perekonomian kita. Sekali lagi terima kasih atas segala kesempatan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Pak Direktur Utama Metro TV dan seluruh jajaran pimpinan redaksi, terima kasih kami telah diberikan kesempatan untuk bisa mengadakan debat ketiga di Metro TV hari ini. Dan kepada seluruh kader-kader HIPMI di seluruh Indonesia, mari kita simak bersama dan mari kita eksplor seluruh kelebihan yang saling mengisi dari teman-teman semua untuk bisa menjadikan HIPMI yang pada hakikatnya adalah bertanding untuk bersanding. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Akbar Himawan Bukhari. Baik hadirin dan pemirsa, kami akan menjelaskan alur debat malam hari ini. Debat akan terbagi menjadi 8 segmen. Pada segmen pertama, para calon ketua umum akan menyampaikan opening statement. Segmen 2 dan segmen 3 adalah sesi pendalaman materi, di mana para calon ketua umum akan menjawab pertanyaan dari tim panelis sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Segmen 4 hingga segmen 7 adalah sesi debat terbuka. Para calon ketua umum akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon secara langsung. Dan pada segmen terakhir, masing-masing calon ketua umum akan menyampaikan closing statement. Bapak Ibu hadirin, agar seluruh rangkaian debat malam hari ini dapat berjalan dengan tertib dan kondusif, selanjutnya kita akan simak tata tertib yang harus ditaati selama debat berlangsung. Berikut adalah tata tertibnya. Selanjutnya kami akan memperkenalkan panelis debat pada malam ini. Dan panelis debat malam ini adalah panelis kita yang pertama, Wakil Dekan FEB UI masa bakti 2025-2029,
Bapak Kiki Feriko. Panelis kita yang kedua, Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2005-2008, Bapak Sandiaga Uno. Panelis kita yang ketiga adalah Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2011-2015, Bapak Raja Sabta Oktohari. Dan panelis kita yang keempat adalah tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Fitra Faisal Hastiadi. Baik hadirin dan pemirsa, saatnya kami akan mengundang para calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029 untuk naik ke atas panggung debat. Calon Ketua Umum nomor urut 1, Reynaldo Bryan. Dari daerah untuk Indonesia, sebuah langkah besar dimulai dari potensi-potensi lokal yang luar biasa. Reynaldo Bryan, calon Ketua Umum BPP HIPMI nomor urut 1, siap membawa semangat baru, energi muda, ide besar, Indonesia maju. Melalui misi paten, kita berdayakan ekonomi daerah. Bersama Ray, kita wujudkan kolaborasi daerah untuk Indonesia emas. Inilah calon Ketua Umum nomor urut 1, Reynaldo Bryan. Selanjutnya, calon Ketua Umum nomor urut 2, Ade Jona Prasetyo. Ade Jona Prasetyo, pengusaha asal Sumatera Utara yang merintis bisnis dari nol hingga sukses menggerakkan berbagai sektor sekaligus menciptakan ribuan lapangan kerja. Ditempa kuat melalui kaderisasi BPC hingga BPP HIPMI, membuat Ade Jona memahami betul tantangan dan ekosistem pengusaha muda Indonesia. Kini, saatnya seluruh keluarga besar pengusaha muda berkolaborasi bersama membangun perekonomian bangsa. Jona untuk semua. Inilah calon Ketua Umum nomor urut 2, Ade Jona Prasetyo. Selanjutnya, calon Ketua Umum nomor urut 3, Afi Kala. Ada proses, ada tantangan, dan tidak pernah mudah. Setiap langkah membentuk kepribadiannya sebagai pengusaha yang lebih baik melalui berbagai lini bisnis di banyak sektor. Tertanam pengalaman dan asa untuk saling menjadikan. Bagi Afikala, bertahan saja tidak pernah cukup. Setiap pengusaha harus mampu terus berjalan sampai jadi. Jadi mandiri dan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi bangsa. Pengusaha muda harus bergerak dan berdampak untuk daerahnya, untuk bangsanya. Kita bikin jadi. Inilah calon Ketua Umum nomor urut 3, Afi Kala. Selanjutnya, calon Ketua Umum nomor urut 4, Antoni Leong. Indonesia membutuhkan pengusaha muda yang mampu berkolaborasi dan bergerak cepat melalui kekuatan gagasan dan eksekusi nyata. Antoni mampu mewujudkan kepemimpinan yang solid, mendengar kebutuhan anggota dan memperluas jaringan usaha. Fokusnya jelas, membantu anggota HIPMI naik kelas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebagai mitra strategis pemerintah. Antoni Leong, melaju bersama, berdampak nyata. Inilah calon Ketua Umum nomor urut 4, Antoni Leong. Inilah para calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, sekarang kita akan memasuki sesi opening statement. Masing-masing calon ketua umum akan diberikan waktu 2 menit untuk menyampaikan pernyataan pembuka. Dan kami persilakan kepada calon ketua umum nomor urut 1, Reynaldo Bryan. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam semua. Yang saya hormati pendiri sekaligus Ketua Umum pertama Ayahanda Abdul Latif. Kita berikan aplaus buat Ayahanda. Terima kasih. Seluruh para senior yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati juga panelis, ada Bang Kiki, ada Tum Sandi, Tum Raja Sabta Okto, sama Mas Fitra. Yang saya hormati ketum-ketum daerah, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimalah salam hormat dari saya, seluruh tim pendukung 01, 02, baik 03 dan 04, kita berikan aplaus untuk semuanya yang berada di dalam sini dan seluruh penonton di mana HIPMI dimanapun berada. Puji dan syukur kita hadirkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita berada di sini untuk melaksanakan kegiatan debat ketiga. Pada malam ini saya Renaldo Brian, saya pengusaha dan saya tumbuh dari daerah. Malam ini kita bicara soal 4 hal nyata. Bagaimana pengusaha muda masuk ke rantai pasar global, bagaimana modal benar-benar sampai ke yang membutuhkan, bagaimana hilirisasi benar-benar sampai ke tangan pengusaha daerah, dan kepemimpinan seperti apa yang benar-benar meninggalkan jejak. Saya tidak datang dengan teori. Saya datang dengan pengalaman dan berasal dari daerah. Karena saya pernah ada di posisi yang sedang kita bicarakan malam ini. Oleh karena itu, izinkan saya, jika nanti saya terpilih nanti, saya akan membawa HIPMI lebih inklusif dan membawa daerah untuk nasional. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon ketua umum nomor urut 2, Ade Jona Prasetyo. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pertama-tama yang kami sayangi Ayahanda Abdul Latif, yang kami banggakan seluruh kader HIPMI yang berhadir di sini dan seluruh kader HIPMI yang lagi menonton seluruh Indonesia. Hadir juga di sini para panelis, ada Pak Kiki, Ketum Sandiaga, Ketum RSO, dan Dr. Fitra, seluruh ketum-ketum BPD 38 provinsi, ketum-ketum BPC 514 kabupaten kota, para senior yang berhadir, dan seluruh keluarga besar HIPMI se-Nusantara. Terimalah salam hormat saya. Hari ini kita bangga menggunakan KRIS, standar pembayaran asli Indonesia, yang sudah berlaku di 9 negara. Lebih dari 1.000 triliun per tahun. Ini membuktikan Indonesia mampu menjadi pionir di global. Sekarang kita membuktikan lewat ekspor, karena rupiah akan kuat kalau ekspor kita kuat. Maka visi saya adalah menjadikan rumah kolaborasi pengusaha berdaya saing global yang siap untuk UMKM naik kelas lewat hilirisasi. Tapi hilirisasi butuh modal, yaitu saya akan memperjuangkan KUR untuk menambah KUR dari 500 juta menjadi 2 miliar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup atau lanjut? Cukup? Sudah cukup? Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada calon ketua umum nomor urut 3, Afi Kala. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayahanda, pendiri HIPMI, Bapak Abdul Latif, Ketua Umum BPP HIPMI dan juga jajaran, para panelis, Pak Kiki, Ketum Sandi, Ketum RSO, dan juga Pak Fitra, dan seluruh kader HIPMI di seluruh Indonesia yang hadir, Ketua Umum BPD seluruh Indonesia, terimalah salam hormat saya. Kita melihat bahwa di kuartal pertama 2026 perekonomian Indonesia ada di angka 5,6%. Dan kita harus berbangga hati bahwa ini banyak disumbang oleh hilirisasi yang kita lakukan di Indonesia.
Namun kita menyadari dalam proses banyak diuji oleh ketahanan lewat geopolitik, kurs yang tinggi, dan juga hal-hal lain yang memberatkan ekonomi kita. Tapi disinilah kita melihat karakter pengusaha muda Indonesia bisa menemukan ruang dan juga peluang untuk bisa melihat bahwa tidak hanya pada masalahnya, tapi pada peluang untuk hilirisasi dan industri kecil menengah di setiap daerah untuk bisa dilakukan. Karena kenapa? Karena kuncinya ada di nilai tambah. Sepanjang kita berhenti di bahan mentah, nilai tambahnya akan dinikmati oleh orang lain. Kita harus mandiri sebagai bangsa dan juga negara Indonesia yang besar. Kita harus melakukan hilirisasi di negara kita sendiri, khususnya di provinsi kita masing-masing. Dan saya berkomitmen untuk mewujudkan jika terpilih menjadi anggota HIPMI untuk menciptakan industri kecil menengah baru di setiap provinsi, di setiap BPD untuk bisa membantu perekonomian dan juga pertumbuhan ekonomi di daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada calon ketua umum nomor urut 4, Antoni Leong. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Selamat malam, Ayahanda, Ketum, Sekjen, Bang Sandi, Bang Oto, dan para panelis dan seluruh sahabat pengusaha HIPMI se-Indonesia. Izinkan saya memulai dengan prinsip yang menjadi fondasi moral HIPMI, bahwa kami berempat adalah sahabat dan saudara selamanya. Hari ini Indonesia sedang bergerak menuju memasuki babak geoekonomi baru. Oleh karena itu kita perlu memperkuat fundamental ekonomi nasional kita. Yang pertama, aspek makroekonomi. Kita perlu mengawal arah pertumbuhan ekonomi kepada hilirisasi berbasis sumber daya alam, serta meningkatkan total factor productivity yang menghasilkan long term economic growth. Hal tersebut selaras dengan pemikiran Robert Solow, peraih Nobel Ekonomi, yang menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang ditentukan oleh peningkatan produktivitas. Kedua, aspek mikroekonomi. Kita perlu menghadirkan ekosistem entrepreneur yang sehat, atraktif, dan dinamis dengan menghadirkan Youth Development Bank, HIPMI Creative dan Production Hub. Yang ketiga terkait HIPMI Supply Chain Center. Kita menyaksikan hari ini bagaimana Presiden Prabowo menjalankan geoekonomi praktis. Beliau berkeliling ke sejumlah negara untuk Indonesia lepas dari middle income trap. Beliau berkeliling untuk memperkuat human capital development, menghadirkan strategic investment partnership. Ini adalah sinyal bahwa global value chain berbasis sumber daya alam sedang kita rajut ulang. Indonesia harus menjadi price maker, bukan lagi price taker. Kita dorong ke depan anak-anak HIPMI, bangun pabrik berbasis teknologi, pertanian berbasis smart farming. Ini yang harus kita kedepankan ke depan, membangun semiconductor berbasis kelas dunia. Ini saatnya HIPMI membangun legacy bahwa kita bukan hanya ingin mengikuti arus global, tapi kita mengikuti arus itu sendiri. Dan legacy bahwa kita hadir untuk HIPMI menjadi new engine of growth ekonomi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dan kami masih akan kembali dengan sesi pendalaman materi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Hadirin dan pemirsa, saat ini kita memasuki segmen 2 yaitu sesi pendalaman materi. Pada sesi ini, para calon ketua umum akan menjawab pertanyaan dari tim panelis sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Dan tema pada segmen kedua malam hari ini adalah menggalang kekuatan investasi, hilirisasi, pembiayaan, dan pasar modal di tengah tantangan ekonomi global. Di sesi ini masing-masing panelis akan mengambil satu bola dari fishbowl yang berisi nomor urut calon ketua umum. Setelah bola diambil, panelis akan menunjukkan hasil pilihan tersebut ke arah kamera, kemudian membacakan pertanyaan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Panelis akan diberikan waktu 30 detik untuk bertanya. Setiap calon ketua umum akan diberikan waktu 1 menit untuk menjawab.
Waktu akan dimulai ketika panelis dan calon ketua umum mulai bicara. Dan perlu kami informasikan, pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Oleh karena itu, para calon ketua umum diharapkan dapat mendengarkan dan menyimak pertanyaan panelis dengan baik. Dan untuk memulai sesi pendalaman materi, kami persilakan kepada Bapak Sandiaga Uno untuk mengambil bola dari fishball. Silakan bolanya ditunjukkan ke depan. Nomor urut 2. Baik. Terima kasih. Pak Sandi, silakan pertanyaannya untuk caketum nomor urut 2. Waktu Anda 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat kepada 4 calon ketua umum. Kalian sebetulnya ada di titik sini sudah semuanya menjadi pemenang. Kepada calon ketua umum nomor urut 2, karena sesuai dengan nomor urut 2 saya mau tanya, jika Anda terpilih 3 tahun ke depan memimpin HIPMI, apa 2 prioritas utama untuk memperkuat ekonomi kita dan menciptakan lapangan kerja untuk Indonesia? Baik. Terima kasih. Silakan caketum nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Terima kasih Ketum SSU. Yang pertama, langkah konkret saya akan memasifkan yaitu tentang UMKM yang ada di daerah yang dibina oleh kader-kader HIPMI. Ini adalah salah satu penopang gimana supaya bisa menargetkan pertumbuhan ekonomi di 8%. Kemudian yang kedua adalah tetap menjaga yang namanya rasa persahabatan dan persaudaraan. Karena HIPMI bukan milik perorangan, tapi HIPMI adalah milik kita semua. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ingin dimanfaatkan? Saya rasa cukup karena tadi 2 saya tegaskan, UMKM adalah fundamental kita. Di mana anak-anak HIPMI harus bisa menghidupkan UMKM di daerah untuk menumbuhkan ekonomi 8%. Terima Baik, kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kiki Feriko untuk mengambil bola dari fishball. Mohon ditunjukkan. Nomor urut 1. Baik. Kami persilakan kepada Bapak Kiki Feriko untuk membacakan pertanyaan kepada caketum nomor urut 1. Baik. Waktu Anda bertanya 30 detik. Baik, caketum nomor urut 1, pertanyaannya begini. Perdagangan itu membutuhkan produksi barang dan produksi itu membutuhkan devisa. Kenapa? Karena setiap produksi pasti membutuhkan impor. Yang tidak semua, contoh mesin kita nggak bisa bikin sendiri. Apalagi bahan baku atau bahan setengah jadi yang mungkin tidak ada di negara kita. Nah sekarang 2 hal ini yang penting kita dorong supaya kita dapat devisa. Anda berpikir dalam sebagai calon ketua umum BPP HIPMI ini ke depan seperti apa untuk hal ini? Kami persilakan kepada calon ketua umum nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih Bang Kiki izin. Terkait dengan bagaimana kita menilai devisa ini, bahwa ke depan nanti HIPMI harus berada pada rantai pasoknya. Dalam artian kita tahu sekarang bahwa kita masih banyak mengimpor bahan mentah. Dan juga oleh karena itu ke depan kita bukan bicara masalah terkait dengan seberapa butuhnya, tapi bagaimana barang-barang ini bisa masuk ke rantai pasok sehingga apa bisa memberikan nilai tambah ke depan. Dan juga kalau bisa ke depan dengan hilirisasi, nanti kita juga akan bisa memberikan nilai tambah yang dari konsumsi menjadi produktif. Oleh karena itu bisa membantu devisa kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Fitra Faisal Hastiadi untuk mengambil bola dari fishball.
Silahkan ditunjukkan nomor urut yang ada dalam bola tersebut. Nomor urut 4. Baik. Kami persilakan Bapak Fitra untuk bertanya kepada Caketum nomor urut 4, waktu Anda 30 detik. Baik, terima kasih Caketum 4. Section 301 Trade Act 1974 Amerika Serikat sekarang sedang melakukan investigasi. Yang melakukan investigasi adalah US Trade Representatives. 11% ya ekspor kita ke Amerika Serikat ya dibandingkan dengan negara partner yang lain sekitar dengan 30 billion US dollar. Nah, itu kira-kira kalau misalnya memang investigasi yang serius, apa saja sektor-sektor yang rentan, yang terdampak. Yang kedua adalah bagaimana Anda bisa memaksimalkan potensi trade diversion. Terima kasih kepada panelis. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Pak Fitra atas pertanyaan yang tajam dan luar biasa. Amerika Serikat merupakan pasar ekspor terbesar di Indonesia. Sebesar 9-11% total ekspor itu bernilai lebih dari 27 miliar US dollar. Hal ini sektor yang paling rentan seperti yang tadi dibahas terkait misalkan industri, padat karya, alas kaki dan sebagainya. Tapi ini harus menjadikan peluang untuk Indonesia bagaimana menghadirkan atau shifting kepada sektor-sektor lain. Contoh seperti pertanian dan perikanan, makan olahan dan sebagainya. Ini menjadi peluang yang harus HIPMI ambil ke depan. HIPMI tidak boleh duduk diam, HIPMI harus bereaksi dalam rangka melihat dinamika global seperti ini. HIPMI harus mengambil peran dalam rangka menangkap peluang-peluang yang baik ini. Tentu setiap ada tantangan dari global, tentu pasti ada menghadirkan peluang untuk Indonesia. Ini yang harus menjadi kecermatan dari teman-teman di HIPMI, Mas Fitra. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Raja Sabta Oktohari untuk mengambil bola dari fishball. Ya. Sudah pasti nomor urut 3, tapi kami persilakan Bapak Okto untuk mengambil bola dari dalam fishball. Mohon ditunjukkan. Caketum nomor urut 3. Baik. Kami persilakan kepada Bapak Raja Sabta Oktohari untuk membacakan pertanyaan. Pengusaha pejuang, saudaraku Afi, para ketum yang lain, calon ketua umum yang lain, kita tahu hilirisasi itu sangat penting, tapi apa faktor utama yang sangat perlu diperhatikan dan kira-kira bagaimana memaksimalkan peran anak-anak HIPMI di daerah sehingga bukan hanya jadi penonton tapi juga jadi pelaku di daerah masing-masing. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Ketum Okto. Jadi memang hilirisasi sangatlah penting untuk di Indonesia dikarenakan sekarang hilirisasi itu tidak hanya di tambang saja, tapi ada 7 sektor dan menurut Kementerian BKPM dan juga investasi itu terdiri dari perikanan, kelautan, perkebunan, pertanian, tambang, oil and gas, dan ini merupakan hal-hal yang harus dimaksimalkan oleh teman-teman HIPMI di daerah. Karena teman-teman HIPMI di daerah memiliki sumber dayanya yang berbeda-beda. Jadi hilirisasi kita dorong nilai tambah dari suatu barang dan jasa di daerahnya masing-masing kita dorong untuk dijadikan nilai tambahnya dan dibuat hilirisasinya di provinsinya masing-masing supaya penambahan manfaatnya dan penambahan ekonominya itu terjadi di masing-masing provinsi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dan di segmen selanjutnya kita masih di sesi pendalaman materi. Tetaplah bersama kami di debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Jadi, tahukah Anda negara yang dijuluki negeri seribu danau? A. Finlandia, B. Swedia, C. Norwegia. A. Finlandia. Disebut apakah kawasan dengan intensitas gempa bumi tinggi? A. Green Belt, B. Sun Belt,
C. Ring of Fire. C. Ring of Fire. Jadi tahu kan? Hadir 5 menit setiap jam, setiap hari. Hadirkan peristiwa terbaru yang Anda perlu tahu. Saya Jose Nicole siap membawa intisari informasi terkini dalam Headline News. Anda masih menyaksikan debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Hadirin dan pemirsa, kini kita memasuki segmen 3 yang masih merupakan sesi pendalaman materi. Para calon ketua umum akan menjawab pertanyaan dari tim panelis sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Dan kita masih akan melanjutkan tema pada segmen sebelumnya, yaitu menggalang kekuatan investasi, hilirisasi, pembiayaan, dan pasar modal di tengah tantangan ekonomi global. Mekanisme di segmen ketiga ini masih sama dengan sebelumnya, di mana masing-masing panelis akan mengambil satu bola dari fishbowl yang berisi nomor urut calon ketua umum. Setelah bola diambil, panelis akan menunjukkan hasil pilihan tersebut ke arah kamera, kemudian membacakan pertanyaan sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Panelis akan diberikan waktu 30 detik untuk bertanya. Setiap calon ketua umum akan diberikan waktu 1 menit untuk menjawab. Waktu akan dimulai ketika panelis dan calon ketua umum mulai berbicara. Dan pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali. Oleh karena itu, para calon ketua umum diharapkan dapat mendengarkan dan menyimak pertanyaan panelis dengan baik. Langsung saja kami persilakan kepada Bapak Fitra Faisal Hastiadi untuk mengambil bola dari fishbowl. Mohon ditunjukkan ke kamera. Nomor urut 1. Baik, kami persilakan kepada Bapak Fitra untuk membacakan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 1, waktu Anda bertanya 30 detik. Baik, di tengah tensi geopolitik, pengetatan moneter, kita memiliki opsi-opsi. Nah, beberapa opsi industrialisasi, ekspor, dan kemudian investasi. Kalau Anda diperbolehkan untuk menyusun prioritas, di mana di antara ketiga ini urutannya seperti apa? Terima kasih. Cukup? Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Ketika saya menyusun prioritasnya, yang pertama sebagai kader HIPMI, memang pertama hilirisasi sangat prioritas, tetapi investasi juga, hilirisasi membutuhkan investasi. Oleh karena itu, ke depan hilirisasi adalah tujuan dan investasi akan sebagai kendaraannya, dan juga nanti untuk ke depan selain itu kita butuhkan juga akses pembiayaan sebagai alat kemudinya, sehingga nanti tujuan kita terakhir adalah hilirisasi dan menaikkan nilai tambah suatu dari konsumsi ke produktif. Terima kasih. Masih ada waktu, cukup atau lanjut? Cukup, baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Sandiaga Uno untuk mengambil bola dari dalam fishbowl. Nomor urut 2. Baik, silakan ditunjukkan. Kami persilakan kepada Bapak Sandiaga Uno untuk membacakan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Ini mungkin sesuai nomor urut saya waktu itu 2 kali ya. Adinda Jona, investasi dan hilirisasi, kita ketahui 2 kekuatan ekonomi besar itu adalah China dan Amerika Serikat. Bagaimana sebagai Ketua Umum HIPMI 3 tahun ke depan Anda akan menavigasi, menakodai HIPMI di antara 2 kekuatan ekonomi dunia? Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Investasi dan hilirisasi. Karena kalau tidak ada investasi maka tidak terjadinya hilirisasi. Maka setelah adanya investasi maka hilirisasi terjadi.
Setelah hilirisasi terjadi, maka ternyata barang yang jadi siap untuk menjadi pertumbuhan di dunia. Jadi ketika saya menjabat nanti 3 tahun, saya akan memberi contoh yang mudah dari daerah. Karena anak-anak daerah ini harus dibimbing dengan hal-hal yang mudah dulu. Seperti hal yang sangat sederhana, yaitu membuat ikan menjadi empek-empek. Ini sebuah hilirisasi yang sederhana. Tapi dampaknya kepada anak daerah, ini mudah dicerna. Bahkan di daerah-daerah yang lain juga, dari Sabang sampai Merauke, itu punya value-value masing-masing. Jadi saya siap untuk menjadi jembatan dan penghubung, menjadi salah satu ke seluruh BPD yang ada di Indonesia. Terima kasih. Selanjutnya, kami persilakan kepada Bapak Raja Sabta Oktohari untuk mengambil bola dari fishball. Mohon ditunjukkan ke kamera. Nomor urut 4. Baik, mohon tenang. Kami persilakan kepada Bapak Raja Sabta Oktohari untuk membacakan pertanyaan. Dinda, apa sih indikatornya keberhasilan dari hilirisasi itu, terutama terkait dengan perannya anak-anak HIPMI nanti kalau seandainya Dinda insya Allah terpilih jadi Ketua Umum HIPMI? Baik, cukup. Terima kasih. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit, silakan. Terima kasih Ketum Oto. Hilirisasi yang tadi kita bahas tentu perlu kita hadirkan bagaimana pengusaha daerahnya. Hilirisasi yang dengan investasi yang begitu besar perlu menggandeng UMKM dan pengusaha daerah. Ini yang harus kita dorong ke depan. HIPMI harus jadi pressure group, HIPMI harus jadi tools kolaborator menghadirkan kolaborasi ini. Jangan sampai hilirisasi yang terjadi di Maluku Utara hanya menguntungkan investor di China. Ini yang harus kita dorong ke depan. Bagaimana bisnis catering, bisnis teknologi, bisnis turunan dari hilirisasi ini harus dipegang oleh pengusaha kita di UMKM dan kelas menengah. Ini tugas kita bersama Kanda Ketum, bagaimana hilirisasi yang terjadi di beberapa daerah ini harus kita kedepankan oleh anak-anak HIPMI. Jangan sampai pengusaha seperti kata Pak Prabowo, pengusaha besar itu yang kaya lu lagi. Yang harus kita kedepankan, pengusaha HIPMI lagi ke depan. Ini yang harus kita dorong ke depan, Kanda Ketum. Terima kasih. Cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Kiki Feriko untuk mengambil bola dari fishball. Silakan ditunjukkan ke kamera. Nomor urut 3. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Bapak Kiki Feriko untuk membacakan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 3. Waktu Anda 30 detik. Ya, jadi sekarang kita ada beberapa kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dengan di ASEAN Tenggara, kemudian ada RCEP, ASEAN plus China, Jepang, Korea, Australia, New Zealand, dan juga ada bilateral, ada 4 bilateral. Nah, saya ingin mendengar dari Caketum 3, bagaimana Anda akan membawa HIPMI bila Anda terpilih terkait dengan kerjasama-kerjasama ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih pertanyaannya. Jadi jika saya terpilih menjadi Ketua Umum HIPMI, kami akan fokus juga untuk mengembangkan kerjasama dengan terutama negara-negara di ASEAN. Karena itu merupakan regional terutama kita dan Indonesia adalah salah satu ekonomi terbesar di ASEAN. Setelah itu kita akan masuk kepada ASEAN Plus Australia dan juga ASEAN Plus negara Asia yang lain yang dekat dengan Indonesia. Dengan begitu kita berharap bahwa turunan dari perekonomian trade yang bisa kita lakukan dengan negara-negara tersebut bisa membuat neraca kita juga semakin baik ke depannya dan juga kerjasama tersebut bisa menjadi ajang bagi pengusaha muda Indonesia untuk bisa belajar kepada negara-negara yang tingkat kewirausahaannya lebih tinggi dari Indonesia dan bisa kita jadikan benchmark untuk para pengusaha HIPMI untuk bisa belajar dan tumbuh seperti pengusaha di negara tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada seluruh panelis dan calon ketua umum. Kita ingin dengar lagi nih suara dari para pendukung, Zilvia. Ya, kepada seluruh pendukung mari kita berikan tepuk tangan dan semangat.
kepada para calon ketua umum. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, kita akan memasuki segmen debat terbuka. Para calon ketua umum akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespons secara langsung terhadap gagasan maupun pandangan masing-masing kandidat di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Anda masih menyaksikan debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Hadirin dan pemirsa, saat ini kita memasuki segmen 4, yaitu sesi debat terbuka antar calon ketua umum. Dan keseluruhan urutan debat terbuka malam ini telah ditentukan oleh panitia debat HIPMI. Pada segmen ini, para calon ketua umum akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon secara langsung. Di mana waktu bertanya 30 detik dan pertanyaan hanya akan disampaikan sekali. Waktu menjawab 1 menit, waktu menanggapi 1 menit, dan waktu merespon adalah 30 detik. Seluruh waktu akan dimulai ketika masing-masing calon ketua umum mulai bicara. Kami juga mengingatkan kembali kepada seluruh calon ketua umum untuk tetap menjaga etika, sportivitas, dan kondusivitas selama debat berlangsung. Untuk memulai sesi debat terbuka malam ini, kami mulai dari calon ketua umum nomor urut 2 dan nomor urut 3. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Sahabat saya, Tom Api, Anda menyebut industri bisa dimulai dari dapur dan garasi kecil. Untuk anggota yang modalnya terbatas, satu bantuan paling nyata dari HIPMI agar usaha rumahan bisa naik kelas. Apa langkah konkret Anda sebagai calon ketua umum HIPMI? Terima kasih. Terima kasih. Baik. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih Caketum Jona atas pertanyaannya. Jadi memang industri kecil menengah bisa dimulai dari rumah, dan di dalam perjalanan kami mempelajari bahwa dan dalam program kami ke depan bahwa dalam 18 bulan itu industri kecil menengah bisa dibangun. Di tahap awal peran HIPMI adalah kita harus mendorong untuk membantu hakinya. Setelah itu, setelah hakinya kita bantu dengan kurnya. Kita promosikan ke bank untuk pendanaannya. Setelah itu kita bantu untuk pengembangan teknologinya dan juga mentoringnya. Lalu setelah mereka menjadi industri kecil menengah, kita bisa duplikasi industri-industri ini di masing-masing daerah di Indonesia. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup atau lanjut? Cukup. Baik. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari Caketum nomor urut 3. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Saya senang mendengar jawaban dari Ketum Afi karena menyentuh anggota yang paling banyak dan yang seiring dari kurangnya diperhatikan. Semangat memulai dari kecil itu luar biasa, tapi supaya naik level mereka butuh tangga nyata. Bisa masuk standar yang diakui, dapat sertifikasi, dan yang terpenting bertemu dengan off-taker. Ini harus kita sediakan bersama melalui yang namanya kader organisasi Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Terima kasih. Cukup? Baik. Terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk merespons tanggapan dari Caketum nomor urut 2. Waktu Anda merespons 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Siap, terima kasih masukannya tadi terhadap
bantuan untuk menciptakan pasar, karena di HIPMI sendiri kita ya punya yang namanya HIPMI Export, itu adalah badan otonom untuk membantu memasarkan produk dari teman-teman HIPMI untuk bisa masuk ke dalam pasar ekspor. Dan ini harus terus kita dorong karena tidak hanya pasar lokal Indonesia yang sangat besar dan sangat potensial, tapi juga produk-produk dalam negeri kita bisa bersaing untuk dijual ke luar negeri melalui ekspor. Terima kasih. Baik, dan sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk menyampaikan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Saudaraku Ketum Jona, pertanyaannya adalah bagaimana pengusaha Indonesia harus bersikap terhadap tambahan tarif dari perdagangan dengan Amerika, dan kita melihat bahwa ke depan ini trennya akan terus meningkat, dan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pengusaha HIPMI khususnya di Indonesia ke depan. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih Ketum API. Yang pertama, dalam tahun pertama ada 2 opsi mekanisme, yaitu bayar matching dan substitusi domestik, di mana begitu pasar Amerika terganggu, anggota yang kehilangan pembeli tidak boleh dibiarkan sendiri. HIPMI aktif mempertemukan mereka dengan pembeli pasar lain lewat misi dagang, pameran, dan jejaring HIPMI internasional agar produk tetap terserap dan arus kas tidak berhenti. Terima kasih. Cukup? Baik. Baik. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari Caketum nomor urut 2. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Memang dalam perjalanan kita harus juga melihat bahwa negara tujuan ekspor terutama adalah Amerika. Tapi kita juga melihat bahwa banyak negara-negara juga yang menjadi tujuan ekspor Indonesia ke depannya yang lebih dekat dan juga lebih mudah dalam hal transportasi dan logistiknya. Ini juga harus kita pertimbangkan dan juga harus kita manfaatkan, karena dengan trade seperti ini itu bisa membawa manfaat yang besar untuk perekonomian di Indonesia dan juga bisa membantu teman-teman yang ingin ekspor ke negara-negara, khususnya negara tetangga di ASEAN atau di ASEAN Plus tadi. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari Caketum nomor urut 3. Waktu Anda merespon 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Jadi yang dikatakan Ketum API itu benar, tapi kita harus ada yang namanya suatu regulasi yang jelas. Karena anak-anak HIPMI butuh regulasi itu yang dibimbing supaya bisa melakukan industri kepada seluruh pelaku-pelaku HIPMI yang ada di daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik. Bapak Ibu sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada seluruh calon ketua umum. Hadirin dan pemirsa, di segmen selanjutnya kita masih akan melanjutkan sesi debat terbuka. Tetaplah bersama kami di debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Anda masih menyaksikan debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Hadirin dan pemirsa, kita memasuki segmen kelima yang masih merupakan sesi debat terbuka antar calon ketua umum. Para calon ketua umum akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon secara langsung. Kami ingatkan kembali bahwa di sesi debat terbuka ini, waktu bertanya 30 detik dan pertanyaan hanya akan disampaikan sekali. Waktu menjawab 1 menit,
Waktu menanggapi 1 menit dan waktu merespons adalah 30 detik. Seluruh waktu akan dimulai ketika masing-masing calon ketua umum mulai bicara. Kita mulai debat terbuka antara calon ketua umum nomor urut 4 dan nomor urut 1. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk menyampaikan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Caketum Ray, HIPMI tentu membutuhkan jejaring yang kuat. Tapi tantangan terbesar pengusaha muda di Indonesia hari ini bukan hanya terkait networking, tapi akses pasar, pembiayaan, dan juga bagaimana mendorong pengusaha muda HIPMI bisa naik kelas. Kira-kira apa langkah konkret Caketum Ray dalam rangka bukan menjadikan HIPMI bukan hanya organisasi relasi, tapi benar-benar menghasilkan pertumbuhan bisnis anggota. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih saudara saya Caketum nomor urut 4. Indikator kita untuk pengusaha naik kelas memang banyak. Tetapi ini adalah tujuan akhir kita. Ke depan kita akan bawakan HIPMI ke dalam suatu ekosistem. Dan ekosistem ini akan membuat teman-teman naik kelas yang mana ketika teman-teman masuk HIPMI, kita tidak langsung menjadi mitra pemerintah, tetapi kita kurasi dulu bisnisnya. Setelah itu kita naik kelas, setelah itu baru kita ketuk pintu kebijakan pemerintah sehingga apa? Pada akhirnya kita akan memberikan citra yang baik terhadap HIPMI di mata pemerintah dan di seluruh teman-teman di seluruh Indonesia. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Masih ada waktu, apakah ingin dimanfaatkan? Sudah cukup? Baik. Selanjutnya kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari Caketum nomor urut 1. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih Caketum Ray. Saya percaya networking itu penting, tapi networking tanpa eksekusi itu hanya sekedar seremoni. Tentu tugas kita bersama bagaimana HIPMI menjadi lokomotif dalam rangka mendorong Indonesia menjadi negara maju. Kita harus dorong jumlah pengusaha muda kita di atas 7-8%. Ini yang harus kita kerjakan bersama. Tentu HIPMI harus ke depan bukan hanya sekedar seremonial, tapi kita harus ukur terkait kuantitatifnya seperti apa. Bagaimana jumlah anggota yang bertumbuh, yang jumlah anggota UMKM yang naik kelas, bagaimana kolaborasi yang berjalan di daerah-daerah ini harus kita dorong ke depan. Bagaimana UMKM bukan hanya sekedar objek, tapi melainkan subjek dalam membangun HIPMI kita ke depan. Tentu kita harus lihat bagaimana HIPMI menjadi salah satu indikator berapa bisnis anggota HIPMI yang bertumbuh dan naik kelas ke depan. Ini yang harus kita dorong bersama. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari Caketum nomor urut 4. Waktu Anda merespon 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, salah satu visi misi saya ke depan HIPMI harus inklusif. Dengan inklusivitas saya percaya bahwa akan banyak lagi pengusaha-pengusaha yang tumbuh. Oleh karena itu dengan inklusivitas ini kita akan memperbanyak teman-teman yang menjadi pengusaha. Oleh karena itu setelah itu ketika kita memperbanyak dia, kita harus kurasi bisnisnya, kita berikan dia akses permodalan dan akses pasar sehingga apa? Pada prinsipnya dia naik kelas dan dapat menaikkan citra HIPMI dan membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik. Sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 4. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, kita berbicara terkait dengan investasi bahwa di tengah pertumbuhan fintech dan digital financing, mengapa akses modal UMKM masih tetap menjadi masalah utama? Apa solusi dari Caketum nomor urut 4 sehingga membuat fintech ke depan lebih maju lagi dan memberikan manfaat kepada pengusaha-pengusaha HIPMI. Terima kasih. Cukup, terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Ya, terima kasih Caketum Ray. Menurut saya akses modal itu bukan menjadi kekurangan bank atau fintech, tapi masalahnya adalah bagaimana pengusaha yang visible dan tapi belum bankable. Nah, untuk itu kami mengusulkan adanya Youth Development Bank yang memang
pembiayaan yang berbasis feasibility studies dengan bunga yang kompetitif, misalkan 2% di atas BI rate. Ini yang menjadi komitmen kita ke depan, karena banyak pengusaha yang visible hari ini, tapi belum bankable. Nah, ini yang harus kita hadirkan ke depan. Kita harus belajar dari Korea Selatan dengan Chaebol Family yang memang dikelola oleh Korea Development Bank. Ini menjadi pembiayaan startup pemerintah Korea, tidak hanya memberi modal, tetapi benar-benar melakukan pendampingan. Tugas kita ke depan ketika kita memimpin HIPMI, kita harus dorong bagaimana Indonesia melahirkan pengusaha-pengusaha kelas menengah baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% dalam membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Caketum nomor urut 4. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, pertumbuhan fintech otomatis menyelesaikan akses modal usaha. Oleh karena itu, karena akar persoalannya bukan platform pembiayaan, tetapi juga rendahnya kualitas administrasi bisnis, literasi keuangan, dan kelayakan usaha. Akibatnya, banyak UMKM belum mampu mengakses permodalan tersebut. Solusi yang dibutuhkan adalah penguatan pendampingan bisnis, digitalisasi pencatatan keuangan, serta skema pembiayaan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kondisi UMKM. Terima kasih. Cukup? Terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk merespons tanggapan dari Caketum nomor urut 1. Waktu Anda merespons 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Ya, memang terkait fintech ini memang menjadi alternatif dari pembiayaan di UMKM karena lebih mudah, lebih visible, dan juga lebih praktis. Kayaknya dengan gagasan Caketum Re ini sudah cocok, sudah mantap, hampir sama gagasannya. Terima kasih. Cukup. Cukup? Baik. Baik, Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada seluruh calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029. Dan di segmen selanjutnya kita masih akan melanjutkan sesi debat terbuka. Jadi tetaplah bersama kami di debat ketiga calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026. Menyaksikan debat ketiga calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029. Hadirin dan pemirsa, kita memasuki segmen 6 yang masih merupakan sesi debat terbuka antar calon Ketua Umum. Para calon Ketua Umum masih akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespons secara langsung. Kami ingatkan kembali bahwa waktu bertanya 30 detik dan pertanyaan hanya akan disampaikan sekali. Waktu menjawab 1 menit, waktu menanggapi 1 menit, dan waktu merespon adalah 30 detik. Seluruh waktu akan dimulai ketika masing-masing calon ketua umum mulai berbicara. Kita mulai debat terbuka antara Caketum nomor urut 1 dan nomor urut 3. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Nilai tukar rupiah Caketum nomor urut 3. Akhir-akhir ini nilai tukar rupiah kerap tertekan akibat ketidakpastian global dan arus modal asing yang keluar dari negara berkembang. Bagi pengusaha muda yang bergantung pada bahan baku impor, ini adalah ancaman nyata. Apa strategi HIPMI membantu anggotanya bertahan dari volatilitas kurs ini? Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih saudaraku Caketum nomor urut 1. Jadi untuk meminimalisir volatilitas rupiah itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus membuat bahan substitusinya di dalam negeri sehingga hilirisasi itu terjadi di dalam negeri. Kedua, HIPMI juga bisa hadir untuk memberikan edukasi untuk bisa melakukan hedging kepada
pembelian luar negeri yang menggunakan mata uang asing, karena hedging itu perlu untuk memitigasi resiko dalam membeli bahan baku dari luar negeri. Sehingga dengan mitigasi ini kita berharap bahwa pembelian bahan baku itu bisa terukur dan bisa terminimalisir volatilitas kursnya. Tetapi terutama saya tetap mendorong untuk bisa membuat bahan baku itu di dalam negeri sehingga bisa mengurangi porsi impor. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Caketum nomor urut 3. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Memang ada 3 strategi untuk kita menangkal hal tersebut. Yang pertama adalah kita mendorong anggota untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor tersebut dengan melalui local sourcing. Yang kedua, memfasilitasi anggota agar mengakses instrumen lindung nilai perbankan yang selama ini dianggap telah rumit oleh UMKM. Yang ketiga, kita akan mendorong pemerintah untuk memperluas penggunaan transaksi mata uang lokal dalam perdagangan bilateral. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk merespons tanggapan dari Caketum nomor urut 1. Waktu Anda merespons 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Saya setuju dengan Caketum nomor urut 1 untuk bisa melakukan transaksi dalam mata uang lokal. Karena kita tahu sekarang pemerintah juga menahan dana di perbankan nasional untuk dana-dana dari ekspor tersebut. Jadi memang kita berupaya ke depannya bahwa kalau bisa transaksi untuk urusan ekspor ini bisa dilakukan dengan mata uang selain asing ataupun bisa memakai mata uang dalam negeri sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk menyampaikan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Kita tahu hilirisasi selalu menjadi topik dan di Indonesia ini banyak pengusaha teman-teman adalah UKM. Sebenarnya apa komoditas yang paling realistis untuk dimasuki oleh pengusaha muda untuk dibuat hilirisasinya di Indonesia? Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Baik, terima kasih. Kita bicara hilirisasi ini selalu kita berbicara terkait dengan sektor dengan investasi yang sangat besar yaitu sumber daya alam. Tetapi tidak dipungkiri bahwa kita sekarang HIPMI banyak sekali pengusaha kelas menengah. Oleh karena itu di sektor UMKM juga harus kita perlukan hilirisasi. Jadi pada prinsipnya agresi dari industri kecil menengah harus dihilirisasi. Kita buat industrialisasi di semua sektor, mulai dari sektor padat karya ataupun sektor tekstil dan lain-lain. Oleh karena itu komoditas yang paling penting adalah komoditas lokal, sehingga apa potensial-potensial daerah ini ketika kita hilirisasi akan menambahkan nilai tambah yang dari konsumsi menjadi produksi, sehingga dapat membantu teman-teman usaha di setiap daerah. Terima kasih. Masih ada waktu? Apakah sudah cukup? Cukup. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari Caketum nomor urut 1. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda bicara, silakan. Saya ingin menambahkan saja dalam proses produksi, merubah konsumsi menjadi produksi, yang harus diperhatikan juga adalah faktor market. Karena tanpa faktor pasar, kita juga tidak bisa memasarkan produk kita dengan baik. Sehingga dalam proses tersebut kita harus memikirkan dari hulu sampai hilir, dari bagaimana memproduksinya dan juga bagaimana memasarkannya dengan mencari off-taker yang jelas untuk barang yang diproduksi tersebut. Sehingga bisa bermanfaat secara satu kesatuan untuk kelangsungan industri kecil menengah tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu? Apakah ini dimanfaatkan? Cukup. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 1 untuk merespon tanggapan dari Caketum nomor urut 3. Waktu Anda merespon 30 detik dimulai ketika Anda bicara, silakan. Baik, terima kasih. Memang permasalahan selama ini yang terjadi di UMKM dan IKM, industri kecil menengah itu adalah terkait dengan market access. Oleh karena itu,
ke depan HIPMI harus membuat mandatory partnership yang artinya bahwa setiap hilirisasi ataupun investasi besar yang masuk harus bermitra dengan teman-teman HIPMI di daerah sehingga apa mandatory partnership ini akan memberikan dampak kepada HIPMI daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya untuk para calon ketua umum. Boleh sekali lagi Bapak Ibu agar lebih semangat. Baik, masih semangat ya? Ya. Sekarang kita akan mulai debat terbuka antara Caketum nomor urut 2 dan nomor urut 4. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 4. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Sahabat saya, Antoni Leong, Anda sangat kuat di bidang digital dan promosi. Namun banyak anggota HIPMI yang terkendala di modal, bukan promosi. Salah satu program apa yang langsung membantu anggota HIPMI yang mendapatkan pembeli dan pemasukan nyata? Bukan sekedar menambah pengikut di media sosial. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih pertanyaannya Caketum Jona. Tentu HIPMI jangan hanya viral tapi perlu juga kita menghadirkan transaksi yang nyata, mendorong transaksi antar anggota. Kami mendorong bagaimana HIPMI Go Plus nantinya punya fitur terkait HIPMI Market Access Platform yang memang di mana ada anggota yang berjualan, membeli dan juga menjadi off-taker di bagian dari ekosistem ini. Ini menjadi komitmen kita menghadirkan ekosistem ini yang baik karena di era social commerce sekarang kita perlu platform yang kompetitif. Tentu dengan menghadirkan ekosistem yang baik di HIPMI kita bisa membantu bagaimana UMKM yang ada di HIPMI juga bisa bertumbuh melaju dalam ekosistem HIPMI. Kita dorong ke depan keberhasilan dari transaksi di digital HIPMI bukan hanya terkait jumlah klik atau followers, tapi merupakan bagaimana kontrak yang tercipta, transaksi yang terjadi dan sebagainya. Itu, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari Caketum nomor urut 4. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih sahabat saya. Saya ingin menambahkan aja dari sahabat saya tadi, yaitu tentang digitalisasi. Kita perlu pastikan ujungnya adalah tetap penjualan. Jadi apapun yang kita produksi, kalau tidak ada off-taker itu sama saja. Jadi intinya setiap bisnis yang kita bangun tetap satu, adalah off-taker. Jadi di sini sahabat saya, kalau masalah digitalisasi saya tidak ragu dengan beliau karena beliau adalah pakarnya. Terima kasih. Cukup? Baik, terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk merespons tanggapan dari Caketum nomor urut 2. Waktu Anda merespons 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Ya, terima kasih Caketum Jona. Kami punya ekosistem di social commerce, tentu ini akan menjadi kekuatan kita bersama. Kita siap berkolaborasi dengan teman-teman HIPMI daerah agar bersama-sama bisa memanfaatkan value dari ekosistem ini. Yang di Surabaya, UMKM di Surabaya bisa bertransaksi miliaran dari TikTok. Ini kekuatan kita ke depan dalam rangka transaksi digital ini yang harus kita implementasikan juga di HIPMI. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Dan sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk menyampaikan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Hilirisasi dan investasi besar memang penting, tapi mayoritas anggota HIPMI adalah pengusaha menengah dan UMKM. Bagaimana Caketum Jona memastikan agenda besar terhadap investasi tersebut tetap inklusif dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok usaha besar. Terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih.
Caranya adalah yang dimana setiap ada investasi itu ada namanya partner lokal. Jadi saya harap seluruh anggota HIPMI bisa berkontribusi setiap pembangunan yang ada di daerahnya. Jadi ini kita ikut bukan sebagai penonton, tapi ikut menjadi pemain utama di dalamnya. Jadi kita yakin SDM, kader-kader HIPMI di daerah ini adalah SDM yang unggul, yang bisa berkontribusi di dalam investasi yang ada di daerah masing-masing. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ingin dimanfaatkan? Masih ada waktu? Cukup? Sudah cukup? Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari Caketum nomor urut 2. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda bicara, silakan. Ya, siap. Saya sepakat. Kayaknya cocok juga gagasannya ini. Relevan juga. Dan saya sepakat Indonesia membutuhkan investasi yang besar, tapi tentu investasi yang besar ini perlu beriringan bersama teman-teman HIPMI di daerah. Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang sehat, ekonomi yang berkeadilan harus bersifat inklusif. Ini menjadi komitmen kita. HIPMI harus menjadi tools kolaborator. Kalau hilirisasi hanya dinikmati oleh pengusaha besar, ini akan terjadi ketimpangan ekonomi, akan semakin lebar. Karena itu kita harus memastikan pengusaha muda di daerah ikut menjadi bagian dari supply chain dari hilirisasi yang terjadi di investasi di berbagai daerah. Misalkan di logistiknya, di pengolahannya, di distribusinya, di packagingnya, dan juga bagaimana hingga supporting industri. Ini yang harus menjadi komitmen kita. HIPMI harus masuk menjadi rantai pasok supply chain ini. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan kami persilakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari Caketum nomor urut 4. Waktu Anda merespon 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Ya, kebetulan saya tinggal itu di daerah kawasan industri Medan. Saya tahu betul kalau kita cuma jadi penonton, kita hanya menghirup yang nama polusi. Tapi saya akan berjuang paling depan di seluruh kader-kader HIPMI yang ada di daerah supaya bisa ikut berkontribusi terhadap investasi di daerahnya masing-masing. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk para calon Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Baik. Bapak Ibu sekalian, hadirin untuk menambah semangat dari masing-masing calon Ketua Umum BPP HIPMI, boleh kita mendengarkan yel-yel dari masing-masing pendukung ya? Oke, kami akan mulai dulu dari pendukung Caketum nomor urut 1, kemudian para pendukung Caketum nomor urut 2, selanjutnya pendukung Caketum nomor urut 3, dan pendukung Caketum nomor urut 4. Mohon dipersiapkan yel-yelnya sekarang. Iya. Kami akan mulai dari para pendukung Caketum nomor urut 1. Silakan yel-yelnya. Kita berikan tepuk tangan. Iya. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke para pendukung calon Ketua Umum nomor urut 2. Iya. Terima kasih. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para pendukung Caketum nomor urut 3. Silakan yel-yelnya. Baik, terima kasih. Iya, dan para pendukung calon Ketua Umum nomor urut 4. Mana yel-yelnya? Baik. Terima kasih hadirin atas semangatnya yang luar biasa. Dan tentu saja semangat ini harus tetap kita jaga sampai akhir. Di segmen selanjutnya, Reza, kita masih akan melanjutkan sesi debat terbuka. Tetaplah bersama kami di debat ketiga calon Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029.
Untuk menambah semangat lagi, boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk debat ketiga calon ketua umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Baik hadirin dan pemirsa, kita memasuki segmen 7 yang masih merupakan sesi debat terbuka antar calon ketua umum. Para calon ketua umum masih akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon secara langsung. Kami ingatkan kembali, waktu bertanya 30 detik, pertanyaan hanya akan disampaikan sekali. Waktu menjawab 1 menit, waktu menanggapi 1 menit, dan waktu merespons adalah 30 detik. Seluruh waktu akan dimulai ketika masing-masing calon ketua umum mulai bicara. Baik, langsung saja. Di segmen ini kita mulai debat terbuka antara Caketum nomor urut 3 dan Caketum nomor urut 4. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk menyampaikan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 4. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Caketum Antoni, banyak pelaku usaha tidak kesulitan untuk mencari pendanaan, tetapi yang sulit adalah memenuhi standar kelayakan pembiayaan. Menurut Anda bagaimana peran HIPMI dapat menjembatani kesenjangan antara kebutuhan usaha dan persyaratan lembaga keuangan? Terima kasih. Sudah cukup? Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih Caketum Afi atas pertanyaan yang sangat luar biasa. Jika bank mencari debitur yang berkualitas, tentu HIPMI harus menjadi alat perjuangan untuk lahirnya pengusaha yang berkualitas. Kita harus dorong bagaimana meningkatkan kapasitas anggota HIPMI dalam rangka mempelajari bisnis administrasi, finance, dan juga mendorong bagaimana operasional yang lebih profesional ke depan. Tentu ketika kita bisa menghadirkan elemen-elemen tersebut, mudah-mudahan kita juga menjadi bankable dan visible untuk di mata bank. Karena itu kita harus meningkatkan kapasitas anggota HIPMI dari literasi keuangan dan marketing. Oleh karena itu kami akan mendorong HIPMI College yang fokus pada kurasi usaha, validasi pasar, dan tata kelola dan investment readiness sehingga anggota HIPMI menjadi lebih bankable dan investable. Terima kasih. Sudah cukup? Baik. Cukup. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari Caketum nomor urut 4. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Saya setuju dengan Caketum bagaimana kita harus meningkatkan kualitas dan juga kapasitas kita sebagai pengusaha, khususnya di teman-teman HIPMI, supaya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas supaya bisa bankable kepada perbankan. Dan juga saya juga mendorong adanya pelatihan dan juga networking yang baik dengan para pihak perbankan dan juga institusi keuangan lain supaya teman-teman di HIPMI bisa dengan mudah mendapatkan akses dan juga mendapatkan manfaat dari permodalan khususnya bank dan juga institusi keuangan yang lain. Terima kasih. Baik. Masih ada waktu, bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Sudah cukup. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk merespon tanggapan dari Caketum nomor urut 3. Waktu Anda merespon 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. HIPMI tentu ke depan bukan hanya terus-menerus bicara terkait pembiayaan dari KUR, HIPMI harus shifting menjadi mendorong juga bagaimana pembiayaan kelas menengah. Kita hari ini pengusaha kelas menengah ini kehilangan insentif. Ini harus kita dorong ke depan bagaimana pembiayaan ke depan dari Bank Himbara harus terfokus dan tersentralisasi pada pembiayaan kelas menengah, yaitu di atas 5-100 miliar. Ini harus menjadi komitmen kita dalam rangka mendorong pengusaha kelas menengah baru di Indonesia. Baik, terima kasih dan kami ingatkan kembali kepada para Caketum untuk memanfaatkan waktu yang disediakan dengan semaksimal mungkin. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk menyampaikan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Banyak gagasan yang sudah disampaikan pada malam hari ini, tapi
tantangan utama kita dalam organisasi HIPMI adalah seringkali bukan hanya terkait kekurangan ide, melainkan implementasi. Apa langkah Caketum AFI dalam mendorong keberhasilan yang konkret untuk bisa anggota rasakan dalam 1 tahun pertama kepemimpinan HIPMI ke depan? Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Pertanyaannya, implementasi yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada di setiap daerah di provinsi di Indonesia untuk bisa dibuat industri turunannya. Dengan begitu, industri-industri kecil menengah akan lebih banyak lagi di seluruh wilayah di Indonesia, akan lahir industrialis muda di seluruh wilayah Indonesia, dan kita harapkan di tahun 2045 kita akan menjadi negara maju yang diisi oleh pemain industri lokal dan juga dalam negeri, khususnya yang lahir dari HIPMI dengan mengedepankan pengusaha yang nasionalis dan juga pengusaha yang tangguh dan juga bisa membawa perekonomian Indonesia lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu, mau dimanfaatkan? Cukup? Terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari Caketum nomor urut 3. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih, saya sepakat dengan Caketum AFI, tapi kita harus dorong ke depan bagaimana HIPMI ingin ada hasil nyata, bukan hanya sekedar narasi. Kita kedepankan bagaimana HIPMI memiliki program yang terukur, bisnis matching yang menghasilkan transaksi, akses pembiayaan yang benar-benar cair, pelatihan yang menghasilkan scale up usaha. HIPMI ke depan harus menjadi bagian yang distribution of wealth, distribusi dari kesejahteraan kita. Jangan sampai orang kaya di Indonesia terpusat pada itu saja. HIPMI harus mendobrak itu. HIPMI harus menjadi bagian dari yang mengimplementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu kita harus tegakkan fondasi ini dan kita dorong bagaimana HIPMI benar-benar bermanfaat, bukan hanya sekedar elit di HIPMI, melainkan untuk BPC, BPD HIPMI ke depan. Ini tugas kita bersama, teman-teman. Terima kasih, Caketum AFI. Terima kasih. Sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 3 untuk merespons tanggapan dari Caketum nomor urut 4. Waktu Anda merespons 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih Caketum Antoni. Memang itulah yang dikedepankan oleh kami, yaitu kemandirian ekonomi. Bagaimana pengusaha-pengusaha dari HIPMI ini bisa mandiri di daerahnya masing-masing untuk bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di daerahnya masing-masing dalam 7 sektor yang tadi di awal acara saya sebutkan. Menurut Kementerian Investasi dan BKPM adalah 7 sektor strategis untuk dijadikan hilirisasi dan dibuat industri kecil menengahnya di setiap provinsi di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Hadirin, mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh calon Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029. Iya, masih semangat semua ya Zilvia. Dan selanjutnya kita memasuki sesi debat terbuka antara calon Ketua Umum nomor urut 1 dan nomor urut 2. Kami persilakan kepada Caketum nomor urut 1 untuk menyampaikan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih. Saudara saya Caketum nomor urut 1. Dari tadi kita berbicara terkait dengan hilirisasi. Tetapi yang terjadi adalah banyak daerah penghasil sumber daya alam masih menghadapi ketimpangan ekonomi. Meskipun hilirisasi itu berkembang. Menurut Anda ketika terpilih nanti, apa salah satu dari implementasi hilirisasi ini yang akan Anda lakukan sehingga dapat membantu pengusaha-pengusaha daerah? Terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih sahabat saya Rinaldo. Yang pertama adalah tentang mental dan SDM. Kita harus bisa memulai dengan mental kita supaya kita bisa ikut berandil lagi di hilirisasinya. Karena kalau kita tidak punya mental dan tidak punya SDM yang kuat, maka kita tidak akan dilirik. Tetapi kalau mental dan SDM kita sudah punya,
Jangankan dilirik, kita dipanggil malah sama mereka untuk bisa ikut berkontribusi yang namanya hilirisasi di daerah. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ingin dimanfaatkan? Sudah cukup? Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari Caketum nomor urut 2. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai ketika Anda bicara, silakan. Baik, terima kasih. Jawaban yang sangat baik. Pada prinsipnya, masalah utama hilirisasi ini selalu terjadi di daerah-daerah, yaitu adalah manfaat ekonominya yang belum terdistribusi merata. Oleh karena itu, investasi dan industri yang tumbuh tetap harus melibatkan pengusaha lokal. Sehingga nanti pada prinsipnya akan menambahkan nilai tambah terhadap pengusaha lokal itu. Dan oleh karena itu, hilirisasi juga harus bersifat inklusif melalui penguatan rantai pasok lokal, peningkatan kapasitas SDM, dan peningkatan terhadap UMKM, serta kebijakan yang memastikan dampak ekonomi benar-benar yang akan dirasakan pengusaha-pengusaha daerah. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ingin dimanfaatkan? Sudah cukup. Baik, kami persilakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari Caketum nomor urut 1. Waktu Anda merespon 30 detik dimulai ketika Anda bicara, silakan. Terima kasih saudara saya, karena kita berdua adalah pengusaha asal dari daerah. Saya yakin kita tahu caranya gimana membuat orang supaya bisa bersaing dan bisa dilirik. Saya sama Renaldo ini adalah pengusaha yang sama-sama di daerah. Jadi khususnya anak-anak daerah jangan takut, karena kami tahu membesarkan anak-anak daerah menjadi pengusaha yang berkincah di nasional. Masih ada waktu? Baik, cukup. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu mohon tenang. Kami lanjutkan kembali. Sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk menyampaikan pertanyaan kepada Caketum nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Sahabat saya Renaldo, Anda ingin membuat peta unggulan di daerah. Setelah peta itu jadi, kita harus memastikan gimana caranya agar permodalan benar-benar sampai ke daerah. Langkah konkret apa supaya permodalan tadi bukan hanya sebagai kertas, tapi bisa menjadi langkah yang nyata. Terima kasih. Terima kasih, baik. Sekarang kami persilakan kepada Caketum nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda menjawab 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Saya rasa memang yang menjadi permasalahan di daerah itu adalah akses permodalan. Nah, ketika kita terpilih nanti, ke depan peta unggulan itu akan menjadi landasan kita. Setelah itu, dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang kita akan buat perencanaannya terkait dengan akses permodalan. Mungkin dalam jangka waktu pendek akses permodalan akan berasal dari internal HIPMI ataupun senior-senior HIPMI yang akan kita galangkan untuk membantu teman-teman usaha di daerah. Dan untuk jangka panjang kita akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam artian bisa pun dengan menggunakan ijazah, bisa jadi kita bisa mendapatkan kredit usaha rakyat. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Caketum nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari Caketum nomor urut 1. Waktu Anda menanggapi 1 menit dimulai dari ketika Anda bicara. Silakan. Terima kasih sahabat saya rasa tadi jawaban yang sangat bagus dari sahabat saya Renaldo. Kita harus sama-sama, karena kita tidak bisa berdiri sendiri. Di sini kader HIPMI dari dulu adalah kader-kader yang banyak berhasil. Ketika kita melangkah, melaju, dan untuk semua ini saya yakin HIPMI bisa berdampak kepada seluruh kader-kader HIPMI di daerah. Permodalan itu sangat penting, karena tanpa permodalan kita tidak bisa expand untuk memulai usaha baru dan meningkatkan kapasitas usaha kita. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup, baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Caketum nomor urut 1 untuk merespons tanggapan dari Caketum nomor urut 2. Waktu Anda merespons 30 detik dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Iya, terima kasih. Terkait dengan akses permodalan memang banyak cara yang akan kita lakukan, tetapi pada prinsipnya saya sepakat bahwa memang apa yang terjadi permasalahan di daerah, saya sepakat dengan Caketum nomor urut 4 terkait dengan permodalan itu, sehingga
Dengan permodalan itu kita bisa membantu teman-teman berinvestasi. Selain itu juga kita juga harus memberikan akses pasar sehingga apa? Teman-teman juga merasakan apa yang namanya HIPMI di daerah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh calon Ketua Umum BPP HIPMI. Iya, jangan lupa kita juga berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk debat ketiga Caketum BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029. Dan sesaat lagi kita akan memasuki segmen terakhir, yaitu segmen closing statement. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Hadirin dan pemirsa, Anda masih menyaksikan debat ketiga calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029. Ya, hadirin dan pemirsa, setelah mendengar gagasan, strategi, serta komitmen dari para calon ketua umum, kini saatnya masing-masing kandidat menyampaikan closing statement, di mana setiap kandidat akan diberikan waktu selama 1 menit untuk menyampaikan closing statement-nya. Langsung saja kami persilakan kepada calon Ketua Umum nomor urut 1, Reynaldo Bryan. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda, mantan-mantan Ketua Umum BPP HIPMI, para senior-senior, Ketum BPD seluruh Indonesia, Ketum BPC seluruh Indonesia, dan seluruh peserta HIPMI dimanapun berada. Pada malam ini kita sudah berbicara jujur tentang tantangan yang nyata dan jawaban yang harus sama nyatanya. Rantai pasok global tidak akan menunggu kita siap. Modal tidak akan datang sendiri kalau ekosistemnya tidak dibenahi. Hilirisasi tidak akan bergerak kalau pengusaha daerah masih berdiri di luar pintu. Dan kepemimpinan yang baik bukan yang paling ramai berjanji, tapi yang harus persis, harus mulai tahu dari mana dia memulai. Saya tidak menawarkan solusi yang sempurna. Ketika saya terpilih nanti saya akan menawarkan sesuatu yang lebih penting. Arah yang jelas, rekam jejak yang bisa diperiksa. Oleh karena itu bagi saya HIPMI adalah rumah dan kolaborasi daerah untuk Indonesia, untuk daerah untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Caketum nomor urut 1. Tepuk tangan. Baik. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada calon Ketua Umum nomor urut 2, Ade Jona Prasetyo, untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara, silakan. HIPMI adalah kawah candra di muka, di mana organisasi ini banyak telah melahirkan tokoh-tokoh yang hebat dan pengusaha yang hebat. Saya dari dulu mengedepankan yang namanya persahabatan dan persaudaraan. Karena kompetisi hanya sementara. Terima kasih saudara saya sudah bikin paten HIPMI. Kita bikin jadi HIPMI dan melaju bersama. Karena saya yakin Jona merangkul, karena Jona untuk semua. Terima kasih. Masih ada waktu. Sekali lagi ingat, persahabatan, persaudaraan itu nomor 1. Tapi caketumnya harus nomor 2. Pengusaha berjuang, berjuang pengusaha. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Caketum nomor urut 2. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon Ketua Umum nomor urut 3, Afi Kala. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara, silakan. Bagi saya, HIPMI adalah organisasi yang sangat besar. 18 tahun berproses di sini, belajar tumbuh dan ditempa mulai dari anggota biasa, Ketua Umum BPC, Ketua Umum BPD, hingga menjadi Ketua Umum di BPP HIPMI. Jenjang itu bukan soal jabatan, tapi soal proses panjang yang membentuk cara saya berpikir dan memimpin. Saya merasakan sendiri betapa besar
apa yang HIPMI berikan kepada saya. Pada puncak pengabdian saya di HIPMI, saya ingin memastikan kawah candra di muka ini tetap menyala, tetap menempa untuk generasi setelah saya. Apa yang saya dapatkan selama 18 tahun ini harus dapat bisa dirasakan oleh ribuan pengusaha dari Sabang sampai Merauke. Dengan kerendahan hati, saya mohon doa restu dari seluruh anggota HIPMI yang menyaksikan hari ini, seluruh senior dan seluruh tim sukses saya. Dengan kerendahan hati, saya insya Allah siap mengemban amanah. Kita bikin jadi. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Caketum nomor urut 3. Baik, cukup. Nanti kami akan berikan waktu untuk yel-yel ya. Baik, selanjutnya kami persilakan Mohon tenang. kepada Caketum nomor urut 4, Antoni Leong untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda bicara, silakan. Sahabat dan senior HIPMI yang saya banggakan, debat malam ini bukan sekedar panggung untuk menguji ketajaman gagasan teknokratis, melainkan sebuah konsolidasi besar yang membawa arah pergerakan ekonomi untuk bertransformasi secara struktural. Dalam membangun fondasi kekuatan ekonomi nasional, Presiden Prabowo Subianto telah meletakkan satu blueprint yang kuat, Indonesia Incorporated, yaitu kolaborasi yang erat antara pemerintah dan dunia usaha. Kita harus menghadirkan, perkuat daya saing usaha nasional. Saat ini momentum bagi kita untuk berani mengambil tanggung jawab sejarah tersebut. HIPMI harus bertransformasi menjadi mesin ekonomi yang produktif. Maka pada malam ini saya menyuruhkan kepada seluruh kader HIPMI se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kita bersegandengan kanan, kita bersatu padu, kita tinggalkan ekonomi yang bersifat konsumtif, kita sambut kedaulatan ekonomi yang berbasis produksi, kita sambut Indonesia Raya yang adil, makmur, dan sejahtera. 4 Caketum makan ketupat. Baik, untuk Munas nomor 4. Kita berikan tepuk tangan untuk Caketum nomor urut 4. Baik. Sekarang para hadirin boleh berikan tepuk tangan untuk seluruh calon Ketua Umum BPP HIPMI. Baik. Bapak Ibu, seperti tadi yang sudah kami sampaikan, kami akan berikan kesempatan sekali lagi untuk memberikan yel-yel terbaik untuk masing-masing calon Ketua Umum. Sepakat ya? Siap, kita akan mulai lagi dari para pendukung Caketum nomor urut 1 untuk yel-yel, sementara yang lain mohon siap-siap. Ya. Baik, kami persilakan, nanti masing-masing akan mendapatkan giliran yang sama. Ya, kita berikan tepuk tangan dulu sekali lagi untuk para pendukung. Luar biasa. Silakan. Jaket. Oke. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Dan kepada para pendukung calon Ketua Umum nomor urut 2, kami persilakan yel-yelnya. Terima kasih. Selanjutnya kepada para pendukung Caketum nomor urut 3. Kami persilakan yel-yelnya. Terima kasih. Iya, dan untuk para pendukung Caketum nomor urut 4, silakan yel-yelnya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Iya. Baik.
Mohon tenang lagi Bapak Ibu. Iya. Mohon tenang. Terima kasih ya. Terima kasih kepada seluruh pendukung yang sepanjang acara sudah menjaga kondusivitas. Terima kasih. Ya. Baik, hadirin dan pemirsa, tibalah kita di penghujung debat ketiga calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029. Malam hari ini kita telah menyaksikan gagasan, visi, serta komitmen dari para kandidat terbaik HIPMI untuk membawa HIPMI melangkah menuju masa depan yang lebih kuat, adaptif, dan berdampak. Malam ini kita tunjukkan bahwa kompetisi boleh berlangsung tetapi persatuan harus tetap menjadi kekuatan utama HIPMI. Untuk itu kami mengundang kepada seluruh calon Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029 untuk maju ke depan podium, ke tengah panggung menunjukkan semangat persatuan dan komitmen bersama demi masa depan HIPMI. Iya, kami mengajak seluruh kandidat untuk saling bergandengan tangan sebagai wujud kampanye damai dan semangat persatuan. Silakan bergandengan tangan dan diangkat bersama. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu yang paling meriah. Inilah semangat HIPMI. Bertanding dengan gagasan, bersatu untuk masa depan. Akhir kata Bapak Ibu sekalian, saya Zilvia Iskandar. Iya, dan saya Valentinus Reza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan Sampai jumpa. Kami persilakan para ketua umum untuk berfoto bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.